acara pada siang hari ini. Siang hari memetik tomat, memetiknya di kebun paman. Saya ucapkan salam hormat untuk hadirin sekalian. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Refreshment PPSPM tahun 2022. Pada kesempatan siang hari ini, setelah tadi melaksanakan isoma selama kurang lebih 60 menit, maka untuk selanjutnya kita akan lanjutkan kegiatan dengan penyampaian materi tentang perpajakan dalam belanja negara. Kegiatan ini akan kembali dipandu oleh Bapak Agung Supriyanto selaku moderator. Kepada Bapak Agung Supriyanto, dipersilakan. Terima kasih Mbak Putri atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu peserta refreshment PPSPM yang saya hormati. Kita kembali lagi setelah kita kurang lebih 60 menit isoma. Nanti saya kurang lebih 60 menit tadi kita sudah istirahat, mungkin makan siang, sholat dan lain sebagainya. Maka untuk selanjutnya yaitu kita telah sampai pada materi terakhir kita pada siang hari ini, yaitu perpajakan dalam belanja negara. Untuk itu, izin Ibu Eliza Zumariana atau Bapak Andono Mitro Adi, apakah sudah bergabung bersama kami di sini? Baik, sudah Bapak. Saya Andono, sudah bergabung. Oh, izin. Baik, Bapak Andono, selamat siang, selamat bergabung. Salam kenal, Pak. Dari saya Agung, KPPN Tegal. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya harap Bapak Ibu masih tetap bersemangat untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Nah, ini hal yang sangat penting ya, terkait dengan perpajakan. Nanti silakan, kebetulan sudah hadir bersama kita bergabung Bapak Andono Mitro Adi dari beliau adalah penyuluh pajak ahli pertama pada KPP Pratama Cilacap. Betul ya Pak ya? Baik, selamat siang Bapak Andono. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, mari kita bersama-sama menyimak apa yang akan beliau Bapak Andono paparkan. Untuk itu kepada Bapak Andono Mitro Adi, waktu kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin sebentar. Mohon izin sebentar ya Bapak Ibu, masih menunggu Mbak Elisa bergabung. Yep. Oh, Mas Andono. Selamat siang. Cek. Ya. Monggo Mbak Elisa, selamat bergabung. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu Elisa, Mas Andono. Kebetulan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah bergabung di tengah-tengah kita, Bapak Andono Mitro Adi, penyuluh pajak ahli pertama, dan juga Ibu Eliza Zumariana, penyuluh pajak ahli muda dari KPP Pratama Cilacap. Silakan Pak Andono dan
Pak Eliza untuk saling Ibu. berbagi. Ibu ya? Oh ya, Iya. Bapak Andono dan Ibu Eliza untuk berbagi waktunya untuk mengisi materi pada siang hari ini terkait dengan materi perpajakan dalam belanja negara. Silakan Bapak dan Ibu. Waktu saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, beserta acara sosialisasi pada hari ini. Mohon maaf, ini tadi ada kendala teknis. Mohon maaf, cek dulu suaranya sudah cukup terdengar ya Bapak Ibu ya. Dengar, Pak. Terdengar jelas, Bu Elisa, Pak Andono. Baiklah, sebelumnya kami sampaikan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian pada hari ini, di mana bisa bergabung pada acara dari KPPN, selaku penyelenggaranya adalah KPPN Cilacap. Dalam hal ini kami dari tim penyuluh KPP Pratama Cilacap menjadi narsum untuk acara pada hari ini. Pada hari ini kami akan mohon izin menyampaikan beberapa terkait materi yang sebelumnya sudah sering disampaikan, mungkin sudah berkali-kali sehubungan dengan tugas Bapak Ibu sekalian. Di sini acara peran pajak dalam APBN, Bapak Ibu. Mohon izin kami akan menyampaikan materi terkait perubahan-perubahan di dalam pengelolaan APBN. Seperti kita ketahui, pajak itu mempunyai peran yang sangat besar ya, terutama di dalam APBN karena kontribusinya yang kurang lebih sekarang mungkin sekitar 80%. Ini menunjang sekali di dalam pembangunan. Nah, selaku tugas dari pengelola keuangan masing-masing satker, ini sangat amat perlu sekali Bapak Ibu ketahui tentang peraturan-peraturan apa saja di dalam melaksanakan tugas Bapak Ibu sekalian. Informasinya ini dari wilayah KPPN berapa? 5 ya Bapak Ibu. KPPN Cilacap, KPPN Purwokerto, KPPN Tegal, Banjarnegara, dan Semarang. Mungkin seperti itu informasinya, betul Bapak? Betul, Elisa. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan nanti ini sebenarnya semacam refresh aja deh Bapak Ibu. Ini refresh aja, nanti akan kami sampaikan, mari kita belajar bersama, mengingat kembali apa-apa saja yang akan kita menjadi pedoman di dalam mengelola dana di masing-masing satker. Di sini nanti ada PMK, di mana peraturannya adalah PMK 58 terkait sistem informasi pengadaan ya pemerintah yang secara elektronik yang dipungut oleh pihak lain, dan yang kedua adalah PMK 59. PMK 59 ini pengganti dari PMK 231 yang tentunya ini sudah sangat familiar untuk Bapak Ibu sekalian. Baiklah, tanpa menunggu lama, mohon izin kami akan mencoba menyampaikan PMK 58 terlebih dahulu, karena PMK 58 ini ada kaitannya nanti dengan PMK 59. Nanti akan kami sampaikan oleh saya dan nanti teman saya, rekan saya yang sudah sangat lebih handal ini dalam peraturan APBN. Baiklah, akan kami mohon izin ditunggu untuk share screen dulu.
Izin Ibu Eli, mungkin kesulitan untuk share screen ya? Kita bantu dari sini, kalau memang kesulitan. Iya, ini sedang dioperasikan oleh teman saya. Kalau ada ya nggak apa-apa. Sudah ini, sudah. Sudah ada. Bentar. Sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke. Baiklah, seperti yang kami sampaikan, ini ada peraturan terbaru, Bapak Ibu, yaitu PMK 58 garing PMK 03 garing 2022. Nah, ini PMK ini tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain. Tentunya atas transaksi pengadaan barang jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Jadi di sini ada aturan diantaranya yaitu tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Yang kedua itu juga nanti ada tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya, serta nanti bagaimana transaksi dalam pengadaan barang jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Akan tetapi mungkin kami akan menyampaikan sekilas saja karena ini hanya untuk perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dasar nanti ketika Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu PPK selaku pengelola keuangan juga PPSPM ini dalam menguji tagihan SPP nanti ini terkait bagaimana pemungutan perpajakan apabila melakukan transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Nanti berkelanjutan ke PMK 59. Nah, ini ada beberapa latar belakangnya, mungkin nanti sekilas-sekilas aja. Nah, bisa dilanjut untuk slide berikutnya. Lihat video dulu nih. Iya, selingan dulu ya Bapak Ibu, biar nggak. Mungkin Bapak Ibu silahkan sambil ngunjuk-ngunjuk yang biar tidak ngantuk. Iya, sudah selesai. Ya, sekilas ini. Mari kita lanjut kembali materi terkait PMK 58. Ini tadi nggak dibahas dulu. Ini tentang tata cara datang ke kantor ya Mbak ya. Jadi selama masa pandemi ini Bapak Ibu kita juga menerapkan protokol kesehatan bagi para wajib pajak yang akan datang ke kantor pajak atau kantor pelayanan pajak itu kita memakai antrean online. Jadi pakai ke website alamatnya kunjung.pajak.go.id. Nah, gitu. Ketika sudah menginput antrean online, kita siapkan berkasnya, baru kita ke kantor, kita layani semua dengan gratis. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Pak Andono. Ya, baik kita lanjut aja ke Andono ya. Siap. Nah, ini. Baik. Nah, ini untuk PMK 58 ini ternyata ada poin-poinnya dalam PMK 58 apa saja sih? Ya, hal tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak ini siapa saja mereka? Ini adalah retail daring pengadaan dan marketplace pengadaan seperti kayak sekarang itu Shopee, Tokopedia semua itu ditunjuk sebagai pemungut pajak ketika melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penyerahan barang jasa yang dilakukan oleh rekanan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Jadi dalam hal ini ketika Bapak Ibu nanti melakukan transaksi dengan pihak marketplace dan retail daring pengadaan, nanti Bapak Ibu sudah diserahkan saja kewajiban perpajakannya. Karena apa? Jadi pihak lain itu nanti dalam hal ini yang akan melakukan pemungutan penyetorannya. Jadi Bapak Ibu ini tapi nanti hanya untuk yang melakukan transaksi melalui uang persediaan. Jadi nanti akan diterangkan kemudian di PMK 59. Nah, kewajiban dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ini tentunya pihak lain dan rekanan
tentunya wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi termasuk juga rekanan yang memenuhi kriteria pengusaha kecil. Nah, ini sebenarnya ini sekilas-kilas aja, karena nanti akan lanjut aja mungkin ya Pak Andono ke PMK 59, ini sekedar gambaran bahwa nanti Bapak Ibu tidak perlu melakukan pemungutan penyetoran apabila melakukan transaksi dalam sistem informasi pengadaan. Jadi intinya seperti itu. Ini gambarannya sekilas ketika rekanan. Jadi ini mungkin tidak ada keterkaitan dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ini di next aja ya. Mungkin karena itu tugas bendahara ya Mbak untuk pemungutan. Bukan, ini maksudnya ini untuk gambarannya kepada ya. Untuk yang rekanannya ya. Ini kewajibannya oleh mereka. Jadi kami informasikan saja. Nah, ini apa saja sih? Nah, ini transaksinya yang meliputi apa saja. Ini tentunya barang jasa tadi yang disampaikan dalam sistem informasi pengadaan. SIPLAH ya, mungkin ini disebut SIPLAH, toko daring. Sekarang memang pemerintah sedang ini ya, lebih memajukan semua ini secara online. Jadi kita memang sudah difasilitasi ya, difasilitasi oleh PPNSE, di mana ada marketplace untuk pengadaannya atau retail daring pengadaan yang lainnya. Dan tentunya ini tadi sudah kami sampaikan menggunakan transaksi yang menggunakan uang persediaan. Itu baru kalau untuk yang pembayaran langsung, jadi ini tidak berlaku, jadi hanya yang menggunakan uang persediaan. Mungkin seperti itu ya Kak Andono ya. Betul sekali Mbak Elisa. Mohon maaf apabila terlalu cepat, nanti akan kami sesuaikan lagi. Lanjut. Ya, dilanjut. Baiklah, ini nih pihak lain nih, marketplace dan retail daring nih ya, yang tadi pihak lain ini tentunya harus wajib PKP. Nah, yang ditunjuk sebagai pemungut pajak makanya pemungut pajak PPH dan PPN. Nah, di sini tentunya harus wajib PKP. Ya, di sini nanti ada pengadaannya tentunya tadi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Jadi subjek-subjeknya tadi untuk sistem informasi pengadaan pemerintah itu ada satu subjek pajaknya tentunya ada marketplace dan retail daring, ada rekanan pemerintah dan instansi pemerintah. Ini tiga-tiganya ya. Di sini kalau rekanan pemerintah tentunya pengusaha dalam hal ini ya yang wajib PKP, kecuali nanti yang ditentukan lain walaupun tidak memenuhi syarat untuk menjadi PKP tapi bisa untuk menjadi PKP, ini akan melakukan penyerahan barang dan jasa yang melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Jadi sudah disampaikan lagi bahwasanya semua adalah melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Demikian juga sebagai user sistem pengadaannya sendiri adalah instansi pemerintah. Dan instansi pemerintah ini bukan sebagai pemungut pajak, sekali lagi yang disampaikan di PMK 58 dalam rangka sistem informasi pengadaan pemerintah, itu bukan instansi pemerintah, itu bukan sebagai pemungut pajak. Jadi nanti biar pihak lain, kita sudah istilah orangnya itu monggo kerso sudah diserahkan kepada pihak lain. Nah, user instansi pemerintah seperti kita tahu ini sebagai pembelinya sekarang adalah instansi pemerintah itu dulu adalah menurut PMK 21 itu hanya adalah pemerintah pusat saja dalam hal ini, tapi untuk sekarang ini ada berlaku juga untuk pemerintah daerah dan desa gitu. Mungkin biar lebih santai, monggo Bapak Ibu yang mau ngunjuk-ngunjuk, karena ini memang jamnya sudah bikin ngantuk, karena materi ini agak lumayan banyak. Ini Bapak Ibu nanti misal kami menyampaikan mungkin secara garis besarnya saja. Selanjutnya ini untuk objek pemungutan, tarif dan saat penyetoran pajak. Nah, ini nanti mungkin sudah kita ketahui bahwa per 1 April 2022 untuk PPN ini 11%. Ini tentunya penyerahan barang kena pajaknya atau jasa kena pajak oleh PKP rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah yang melalui pihak lain. Ini ketentuan tarifnya itu tetap sama. Demikian juga di sini
penghasilan rekanan pemerintah dari instansi pemerintah untuk yang penyerahan barang, jasa, atau sewa lain melalui pihak lain, ini akan dipotong PPh pasal 22. Ini juga berlaku untuk transaksi yang bukan dipotong oleh pihak lain. Jadi ketentuannya pada dasarnya sama, baik tarifnya dan tarifnya ya, terutamanya objek pajaknya juga sama, yaitu tetap ketika ada transaksi tetap dikenakan PPN dan PPh pasal 22. Dan PPh pasal 22 ini dipungut ini merupakan kredit pajak tentunya nanti bagi rekanan pemerintah. Ya. Tetapi untuk yang PPh yang bersifat final tentu saja ini tidak bisa dikreditkan. Nah, bagaimana cara maksudnya batas waktunya dalam hal ini ketika sudah melakukan transaksi di sini nanti di setornya ini adalah tanggal 15 bulan berikutnya, dan untuk lapornya adalah paling lambat tanggal 20. Nah, ini dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini karena ini PMK 58, dalam hal ini sebagai pemungutnya adalah pihak lain. Jadi bukan Bapak Ibu. Mungkin ini next aja kali ya, Mas. Ya. Karena ini waktunya sudah mohon izin, mungkin kita hanya dikasih 1 jam, jadi sementara materi banyak. Iya, mungkin next aja deh, kita lanjut aja ke PMK 59 kali. Oke. Ya, karena ini PMK 58, nah ini aja mungkin ini ya. Ini garis besarnya bahwa untuk pemungutan pajak atas transaksi oleh pemungut melalui saluran elektronik ini ada beberapa, di antaranya nih aturannya sama. Kalau transaksi melalui SIP di mana transaksinya kurang dari 2 juta ya, ini kondisinya ya tetap PPN dipungut oleh penjual dan PPh-nya tidak dipungut. Ini memang ketentuannya seperti itu untuk yang bukan pihak lain. Ini dalam kondisi yang biasanya seperti ini. Terus untuk yang transaksi tunai di atas 2 juta, ini memang tetap ya, tetap harus dikenakan untuk PPN dan PPh pasal 22-nya itu memang dipungut oleh instansi pemerintah. Selanjutnya untuk transaksi kartu kredit. Nah, kalau transaksi menggunakan kartu kredit pemerintah ini nanti PPN-nya yang dipungut oleh penjual. Sementara untuk PPh pasal 22-nya ini tidak dimungut. Nah, ini nanti akan diterangkan lagi di PMK 59, PPh pasal 2 apa saja yang dikecualikan. Aku ini perubahan dari PMK 231. Jadi, di kondisi apabila transaksi sekali lagi dengan sistem informasi pengadaan ini, yang elektronik ini, pengadaan pemerintah ini, maka yang memungut adalah pihak lain. Itu saja mungkin yang diingat dari PMK 58. Dan tentunya poinnya melalui uang persediaan. Jadi semua kewajiban perpajakan apabila mengadakan transaksi pengadaan barang, mungkin ya, ini berarti PPN dan PPh dua-duanya itu dipungut oleh pihak lain. Bapak Ibu tahunya misal lagi beli komputer lewat Shopee, ya Bapak Ibu kewajiban perpajakannya sudah oleh pihak marketplace tersebut. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita langsung udah ini langsung aja ke PMK 59. Kita lihat video dulu ini. Ya, video dulu. Mesti ini agak-agak ini Budi. Biar nggak ngantuk ya, Bapak cetak Ibu. NPWP harus keluar rumah. NPWP elektronik buat yang butuh cepat dan praktis. Ya, itu tata cara pendaftaran NPWP sekarang sudah tidak perlu ke kantor pajak lagi, jadi cukup melalui IREK ya, Mbak ya. Iya, tapi saya rasa semua Bapak Ibu di sini Sudah tahu. ber-NPWP semua juga tentunya ya. Barangkali saudara nanti ya yang perlu diinformasikan. Baiklah. Nah, ini kita langsung. Ini terkait dengan perubahan atas PMK 231 garing PMK 03 garing 2019. Di sini ada beberapa perubahan, yaitu dengan
Penggantinya adalah PMK nomor 59 garing PMK 03 garing 2022. Di sini ada 3 yang disampaikan. Poinnya adalah di sini mengatur tentang apa saja tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP. Nanti juga ada bagaimana pengukuhan dan pencabutan PKP-nya, juga bagaimana tata caranya dalam pemotongannya, pemungutannya, penyetoran, dan pelaporan pajaknya bagi instansi pemerintah. Jadi ini nanti akan dijelaskan. Pertama, langsung aja nanti kita apa aja. Nah, di sini sesuai dengan PMK 59, instansi pemerintah ini sudah di dalam mindset kita, instansi pemerintah sudah, kalau di PMK 231 dulu masih instansi pemerintah pusat saja. Nah, di sini instansi pemerintah sudah terdiri dari instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Jadi di sini memang sudah instansi pemerintah, ya, baik pusat, daerah, Bisa. dan ini sudah tentunya sudah mempunyai kemarin yang secara banyak ini ya, yang Kak Andono kan NPWP bendahara kan banyak sekali ya, sekarang sudah dengan menggunakan PMK 231 sudah dihapus menjadi NPWP instansi pemerintah. Nah, tentunya bagi yang sudah memenuhi syarat dari ini, instansi pemerintah wajib ya Kak Andono untuk mendaftarkan diri seperti yang tadi disampaikan ya. Iya, jadi harus wajib nih mendaftarkan diri ke KPP ya. Nah, apabila dari instansi pemerintah ternyata ada yang belum mendaftarkan diri sementara memang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai ini ya untuk memperoleh NPWP, maka dari DJP akan melakukan secara jabatan. Itu seperti itu. Nah, ini ada beberapa kewajiban. Nah, ini kembali lagi instansi pemerintah nih apa saja yang dipotong, tentunya tetap ya Bapak Ibu sekalian, ini ada kewajiban pokoknya, ada pasal 4, pasal 22, pasal 15, 23, 21 dan 26. Nah, ini tentunya instansi pemerintah yang memungut. Kalau sudah memungut nanti tentunya harus membuat bukti pemotongan dan pemungutan. Jadi bukti potong dan pungutnya ini bisa berupa PPN, bisa berupa bukti potong dan pungut sesuai ketentuan perpajakan, juga dokumen tertentu. Nah, ini dokumen tertentu seperti tadi sudah dijelaskan dengan Tokopedia atau Shopee, itu kan ada beberapa yang memang seperti bisa menjadi bukti ya untuk PPN itu apa, Mbak? Bukti penerimaan. Oh iya, bukan Badan Pertanahan Nasional ya? Bukan. Bapak Ibu ini sudah sangat ini, sudah. Karena apalagi ini untuk yang ini ya Kak Andono, pejabat penandatangan SPM ini sudah sangat mahir ketika menguji tagihan SPP yang diajukan. Makanan sehari-hari ya? Iya, apalagi udah ada Bapak PPPK-nya, Ibu PPK ini lebih mana sih yang harus ini ditentukan, belanja barang harus bagaimana. Ini tentunya beliau-beliau ini sudah mahir ya Kak Andono. Kita hanya dari kami dari penyuluh hanya merefresh kembali saja. Sambil monggo lagi ngunjuk-ngunjuk silahkan. Next. Nah, di sini sudah ada nih kewajiban PPh-nya. Kewajiban PPh yang kita bahas satu persatu. Untuk yang PPh pasal 4 ayat 2, tentunya ini dibayarkan kepada pihak lain ya. Ini untuk apa saja? Nah, ini adalah PPh final untuk sewa tanah dan bangunan ya Kak Andono ya. Kemudian juga untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan, untuk usaha jasa konstruksi, dan ini nih yang sering sekarang nih ada hadiah undian. Nanti kalau ada Bapak Ibu menyelenggarakan kegiatan apa, ada hadiah undian, jangan lupa potong PPh pasal 4 ayat 2. Demikian juga ini untuk yang ketentuan PP 23 2018, ini bagi yang ada suket gitu ya, Andono ya, pembelian barang jasa dari WP dengan peredaran bruto tertentu, yaitu UMKM, di mana penghasilannya yang kurang dari 4,8 miliar. Ini Bapak Ibu udah
sangat mahir bagaimana apa saja yang harus dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, tetapi dari beberapa objek pajak ini ada nih beberapa yang tidak perlu nih Kak Andono ya. Apa saja nih Kak Andono bisa coba yang tidak perlu dilakukan PPh pasal 4 ayat. Ya, 2. ini berarti kan yang tidak dilakukan pemotongannya atau yang dikecualikan. Iya, nah ini dikecualikan nih Kak Andono. Apa ya Kak Andono ya? Ya, itu untuk pengalihan tanah dan bangunan oleh orang pribadi yang berpenghasilan atau di bawah PTKP. Dan jelas nih ya, atau dengan nilai transaksi di bawah 60 juta. Itu dikecualikan dari kedua. Kemudian ada ini ya, orang pribadi atau badan dalam rangka BGS. Nah, ini apa nih BGS? Bangun guna serah ya. Betul sekali. Betul. Itu juga dikecualikan. Intinya untuk pemanfaatan BUMN. Kemudian juga ada OP atau badan yang bukan subjek pajak. Jelas sekali kalau bukan subjek pajak pastinya dia tidak perlu melakukan. Betul. Lanjut, Mbak Elisa. Iya. Selanjutnya untuk pembayaran dengan mekanisme uang persediaan. Nah, atas transaksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 PMK 59 yang tadi, yang dilakukan melalui pihak lain sudah kami sampaikan tadi dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain, sudah kami sampaikan tadi. Jadi semuanya sudah oleh pihak lain, jadi tidak perlu dilakukan pungutan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini persewaannya seperti ini. Ini dari instansi pemerintah. Ini sewa ya, sewa atas bangunan dengan nilai 700 juta. Demikian juga sudah ada termasuk untuk keamanan kebersihannya. Ini sebesar 20 juta. Ternyata kita nanti menghitungnya jadinya kita jumlah sekalian saja menjadi 720 juta dengan tarif ya untuk sewa berapa tadi Kak Andona? 10%. Iya. 10%. Nah, ini nanti di setornya ini atas nama NPWP instansi dengan memberi bukti foto. Mohon maaf ini ada kekeliruan di dalam ini perbuatannya. Nah, ini termasuk bangunan guna serah yang tadi ya, Kak Andono ya. Betul sekali. Ini untuk pembayaran berkala ya. Bangun serah ini termasuk untuk pembayaran berkala, penyerahan sebelum BGS yang berakhir dan penyerahan saat BGS berakhir. Juga ini untuk pembayaran lain terkait BGS, gitu ya Kak Dono. Nah, ini juga refresh kembali ini PPh pasal 4 ayat 2 untuk pengalihan. Ini berapa tarifnya Kak Andono ya? Untuk pengalihan ya Kak Andono. Nah, ternyata di sini ada beberapa ya Kak Andono ya. Ternyata untuk dengan pemerintah ini kalau kita ada pengadaan tanah ini nggak ada ini ya Kak Andono, tarifnya 0%. Nah, ini untuk rumah sederhana tarifnya 1%, dan untuk yang lainnya adalah 2,5%. Tentunya ini disetor atas nama instansi dengan nilai menurut pengalihannya tentunya ini ada dasarnya ya Kak Andono, menurut pejabat berwenang, ada yang menurut risalah lelang atau nilai yang seharusnya diterima dan sesungguhnya diterima, dan untuk yang sering dipakai adalah sesuai harga pasar gitu. Nah, ketika dari rekanan ini bisa menunjukkan fotokopi SKP, maka tidak dilakukan pemotongan atas PPh pasal 4 ayat 2. SKP itu apa, Bu Elisa? Surat keterangan bebas. Oh, berarti dibebaskan ya? Iya, dibebaskan. Jadi tidak perlu dilakukan. Sudah dibebaskan otomatis tidak perlu dilakukan pemotongan. Oke. Iya. Baiklah, ini langsung ada jasa konstruksi. Ini jasa konstruksi ini mulai kemarin ya, bulan Februari nih tepatnya, itu sudah ada beberapa perubahan. Nah, di antaranya perubahannya ini ada beberapa item perubahan tarif-tarifnya ini yang tadinya konstruksi nanti ketika Bapak Ibu melakukan transaksi dengan pekerjaan konstruksi, ini sudah ada beberapa perubahan. Ini ada poin yang tambahnya adalah di konstruksi terintegrasi. Ini terintegrasi ini nanti ada beberapa konstruksi ketika
melakukan ini ya, pekerjaannya ini menjadi satu. Mungkin dari rekanan ini ada pekerjaan apa jadi satu, istilahnya mungkin seperti itu. Nah, ini pekerjaan konstruksi untuk yang kualifikasi kecil yang sebelumnya 2% ini menjadi 1,75%. Nah, untuk yang ini yang mempunyai kualifikasi adalah 4%. Jadi Bapak Ibu nanti pastikan ketika dengan jasa konstruksi kita melihat kualifikasinya dari rekanan. Dan untuk yang menengah besar ini adalah tarifnya juga turun, yaitu 2,65% dari 3%. Demikian juga untuk jasa konsultasi konstruksi. Ini kalau mempunyai kualifikasi tentunya ada 3,5% dari 4% sebelumnya. Ini memang karena pemerintah mungkin ya memberikan keringanan menjadi lebih kecil. Selanjutnya untuk yang konsultasi konstruksi yang punya kualifikasi, tarifnya masih 6%. Nah, ini untuk beda lagi untuk yang konstruksi terintegrasi Bapak Ibu. Ini ada tarif ya untuk yang mereka memiliki sertifikat badan usaha itu tarifnya 2,65% dan yang mempunyai sertifikat dengan 4%. Nah, ini Kak Andono ini yang sering mengikuti undian dan selalu hokinya bagus nih. Apa yang harus dilakukan ini? Iya, Bapak Ibu ini sering mengadakan ini ya acara-acara. Jangan lupa ketika Bapak Ibu mengadakan acara kegiatan di kantor ini, misal ada nih yang dapat hadiah. Nah, ini hadiah jangan lupa nanti harusnya kan ini dibebankan oleh yang penerima hadiah, akan tetapi selaku dari pemotong ini ada kewajiban untuk memotong nih 25%. Nanti dikasih bukti potong ini yang penerima hadiahnya. Jadi disetor atas nama dinas seperti itu. Lanjut ya. Nah, di sini nih ini untuk pengadaan alat tulis kantor ini ya. Dengan mereka yang menggunakan PP 23 tahun 2018 kalau jadi bisa menunjukkan suket ya. Ini tentunya tarifnya berbeda. Ini mana? Next. Ya, nah ini kan tentunya memakai yang menggunakan bisa menunjukkan PP ya, SKET ya, surat keterangan PP 23 ini. Ini nanti rekanan akan menyetor sendiri dengan tarif yaitu 0,5%. Akan tetapi Bapak Ibu apabila memang tidak melampirkan SK, maksudnya SK atas SK PP 23 tentunya tetap dikenakannya dengan PPh 22 nih Bapak Ibu, yaitu 1,5%. Tetapi jangan lupa apabila tidak ber-NPWP nanti tentunya lebih besar ya. Jadi 3%. Seperti itu. Nah, ini untuk yang PPh pasal 15 sepertinya jarang. Barangkali Bapak Ibu mungkin pernah sudah melakukan pemotongan, maksudnya bendahara di tempat Bapak Ibu. Ini ada tarif-tarifnya untuk PPh pasal 15. Ini ada, di mana ini nanti akan kami, materi ini akan kami bagikan juga mungkin nanti melalui Bapak di KPPN Cilacap sudah kami bagikan tadi, atau nanti Bapak Ibu ketika melakukan pengujian atas SPP dan akan penerbitan SPM mendasarkan saja kepada PMK yang kami sampaikan tadi, itu ada PMK 58 dan 59. Nah, ini sekedar mengingatkan saja kami atas aturan-aturan terbaru ini. Jadi ini nanti bisa dibaca kembali. Mungkin next aja ini PPh pasal 15-nya. Nah, ini tentunya Bapak Ibu juga sudah rutin ya. Apalagi untuk bendahara gaji ini sudah terkait kalau di aplikasi sudah istilahnya di aplikasi udah di apa ini Mas ya, di setting ya, udah di setting aplikasi kan keluar sendiri ya untuk pajak-pajaknya. Tetapi ini sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran bagaimana sih sebenarnya ketika
gaji sebagai, kalau gaji itu tetap ya, tetap dan teratur, kita menerima setiap, jelas itu setiap bulan dan itu teratur dalam 1 Kesinambungan ya. tahun ya. Iya, berkesinambungan. Ini bagaimana cara menghitungnya? Ternyata cara menghitungnya ini Bapak Ibu, kalau sekarang kan kita tinggal klik, masukin aja, keluar sendiri. Nah, ini ternyata ada caranya. Ini dalam penghitungannya kita tahu ada gaji, nanti dijumlah ada sebagai brutonya, dikurangi dulu biaya jabatannya, dikurangi dulu iuran pensiun, kalau ada iuran pensiun, tapi kalau pegawai negeri jelas ada ya. Terus dikurangi PTKP-nya. Nah, ini PTKP-nya ini memang sekarang ini masih berapa ya Kak Andono? 5 untuk 1 tahun berapa? 54 juta. Nah, iya. Nah, nanti baru dikalikan tarif seperti itu. Demikian juga ketika ini Bapak Ibu yang ASN nih, tentunya mendapat honor, beda lagi dengan honorarium dengan tenaga honor, kan beda ya Kak Andono ya. Betul sekali. Nah, iya. Jadi kalau Bapak Ibu menerima honor, jangan lupa ya, tentunya ya mungkin jelas sudah dikenakan ya. Untuk golongan 2 ini tidak perlu ya dikenakan PPh finalnya, PPh 21 ini final ya. Jadi sekali dapat honor ini sifatnya final. Untuk golongan 3 itu 5%, golongan 4 itu ya tentunya karena tinggi ya 15%. Demikian juga nih yang sebentar lagi dapat rapel gaji 13. Apa benar Pak Andono ini ada gaji 13? Itu Bapak Ibu KPPN yang lebih paham ini harusnya. Iya, kami hanya dapat info saja. Jadi rapel gaji 13 juga ini penghitungannya juga ini bisa terlihat ya Bapak Ibu. Jadi dari nanti jadi bruto 12 bulan itu ya penghasilan brutonya nanti dihitung dulu, ditambahkan rapel gajinya yang 13, nanti dihitung. Nah, ini akan dikurangi nih dengan penghasilan brutonya yang 12 bulan. Nah, ini teknis sekali nanti kalau kapan-kapan deh. Ini karena yang teknis seperti ini kan harus langsung ada contohnya ya Dono ya. Ini sekedar informasi saja bagaimana caranya. Demikian juga untuk penghasilan tetap teratur nih. Nah, penghasilan tetap teratur seperti apa ya Kak Andono? Ya sama, cuman ini untuk honorer ya. Honorer, iya kembali lagi tetap teratur untuk honorer ini nanti nih untuk bruto sama dikurangi biaya jabatan, pensiun dan PTKP kali tarif. Nah ini nanti juga ada yang penghitungan PTKP bulanan, harian gitu. Kalau harian yang 450.000, kalau belum mencapai itu juga nanti tidak dikenakan. Kembali lagi nih untuk peserta kegiatan di sini tentunya nanti brutonya ya Kak, ya brutonya ini kali tarif pasal 17 nih. Tarif pasal 17 ini ada kemarin dari Undang-Undang HPP ada perubahan. Kalau dulu lapisnya dari 0 sampai 50 juta, sekarang 0 sampai 60 juta gitu ya Kak Andono, betul ya? Nah, sekarang tarifnya 5%, jadi itu tarif yang pertama. Terus tarif yang tertinggi ini bagi yang privilege kayak apa? Ya, privilege. Itu tarifnya itu 35% ternyata. Betul. Nah, ini memang ya cukup inilah ya untuk pemerintah untuk memberikan tarif yang adil ya. Adil, iya betul. Nah, ini kembali lagi untuk pegawai tidak tetap tidak teratur, ini dijumlah dengan penghasilan tetap teratur nanti ya. Nah, tentunya kembali lagi ini apabila ada yang melampirkan SK PP23, kembali lagi nanti akan start sendiri dengan 0,5%. Kalau tanpa SK PP23 tetap menggunakan bruto kali 50% kali pasal 17. Itu untuk penerima penghasilan yang usahawan ya. Ya, betul untuk usahawan. Ya, demikian juga apabila ada SKB-nya, jadi tidak perlu dipotong untuk usahawan. Nah, ini bagaimana Kak kalau tidak punya NPWP? Jadi tarifnya naik dong ya? Iya, jadi naik 20% dari ketentuannya. Nah, ini untuk bendahara gaji ini sudah rutin ya untuk A2 jangan lupa dibuat nanti paling lambat 31 Januari dan harus disampaikan oleh masing-masing yang pegawai yang di
bikin bukti potong. Bukti potongnya tentunya paling lambat akhir bulan pembayaran. Seperti itu. Gimana ini Kak Andono untuk yang PPh pasal 22? Nah, Lanjut. seperti tadi. Ya. Ini sudah menjadi hal yang istilahnya makanan sehari-hari. Iya, Ketika sehari-hari. mengadakan pengadaan barang ya, tentunya ada PPN, ada PPh. PPh-nya apa? Nah, kita selalu ada PPh 22. Kembali lagi, PPh 22 ini pengadaan pembelian barang yang bukan melalui sistem apa tadi ya Kak, yang PMK 58 itu tadi tidak perlu dipotong. Nah ini adalah untuk yang normalnya ya, yang bukan dengan sistem pengadaan itu kita tetap melakukan. Ini pemotongan pembelian barangnya yaitu PPh pasal 22. Tentunya tarifnya lebih tinggi nih, tadi sudah disampaikan ya 3%. Nah, apa saja nih Kak yang tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 22? Ya tentunya ya dengan jumlah ketika Bapak Ibu bendaharanya ada transaksi yang paling banyak 2 juta dan tidak termasuk PPN ini tidak perlu dilakukan pemungutan PPh 22. Tentunya juga pembayaran yang dipecah-pecah itu juga tidak perlu. Ini ada tambahan lagi di PMK 59 yaitu pembelian barang dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Ini ketika Bapak Ibu melakukan belanja kartu kredit pemerintah ternyata tidak perlu nih dilakukan pemotongan PPh pasal 22. Ini memberi kemudahan. Selanjutnya ketika Bapak Ibu bendaharanya di Satker Bapak Ibu ada pembelian bahan-bahan minyak gitu ya, lumas, gas, itu benda pos air dan listrik, ini juga dikecualikan. Tidak perlu Bapak Ibu mengut PPh pasal 22. Ini juga untuk dana BOS ya. Kita tahu bahwa dana BOS, BOP PAUD, dan BOP pendidikan lainnya, ini tidak perlu juga. Demikian juga untuk yang bahan makanan pokok ini, untuk gabah dan beras tidak perlu. Juga disampaikan lagi ketika Bapak Ibu menyampaikan suket ya tadi, kalau melampirkan suket, SKB, juga mereka yang menggunakan tadi sistem informasi pengadaan ya, itu tidak perlu Bapak Ibu memotong PPh pasal 22. Jadi ini negatif listnya ya Kak Andono yang Betul tidak sekali. perlu dipotong. Mungkin terlalu cepat, ada dengan ya. Nanti aja kalau mau Gitu. selesainya di akhir acara aja. Iya. Untuk selanjutnya ini ada PPh pasal 23. Nah, ini biasanya untuk apa aja nih Kak? Untuk PPh pasal 23 ini ya, ini tentunya untuk yang selain yang dipotong oleh PPh pasal 21 ya. Jadi ketika kita mengadakan transaksi, misal sewa ini yang kegiatan yang tidak dipotong PPh 21, kita maka menggunakan PPh pasal 23 dalam pemotongannya. Ini adalah untuk tarifnya yang ber-NPWP itu adalah 5% untuk yang atas bunga ini termasuk juga untuk diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Selain itu juga ada royalti. Ada hadiah, penghargaan, bonus yang selain dipotong PPh 21 dikenakannya adalah 15% gitu ya. Jadi nanti hitungannya menjadi berapa, Kak? Sewa? Sewa ya 4/2 final ya. 2% ya betul. Ini sewa yang bukan dikenakan final ya. Ini adalah tarifnya 2% dan yang tidak ber-NPWP adalah 4%. Tadi yang untuk tarif yang bunga, royalti, hadiah itu yang ber-NPWP 15%, yang tidak tentunya lebih tinggi adalah 30%. Ini tadi sewa kecuali dari objek PPh pasal 2. Ini juga ada imbalan sehubungan dengan jasa yang selain yang dipotong PPh pasal 21. Ketika Bapak Ibu sewa dengan orang pribadi, berarti nanti pengenaannya menggunakan PPh pasal 21. Tapi ketika sewanya dengan badan itu menggunakan PPh pasal 23. Nah, ini ternyata PPh 23 juga ada beberapa objek yang tidak perlu dilakukan pemotongannya. Ini apa aja Pak Andono ya?
Ya, pada dasarnya sama sih. Kita kan kalau sudah dipungut oleh PLN, kita nggak perlu motong lagi. Jadi sama seperti kayak PPh 22 tadi. Kalau memang sudah dilakukan pemotongan oleh pihak lain, kita nggak perlu lagi motong PPh-nya biar tidak double. Kemudian kalau ada melampirkan surat keterangan bebas dan juga surat esket ya, esket PP 23 itu juga dikecualikan dari objek PPh pasal 23. Kemudian ada lagi itu yang dibayarkan utang kepada bank, jelas sewa guna usaha dengan hak opsi, karena itu nanti masuknya ke PPh final ya, jadi bukan PPh pasal 23, PPh 4 ayat 2. Kemudian ada badan usaha jasa keuangan dan juga ada jasa yang telah dikenai PPh final ya. Lanjut. Iya, jadi negatif listnya ya sama ya semuanya ya. Sama. Mungkin terlalu cepat. Ini apa bedanya ya, Kak Andono? Ada yang bisa menebak? Tadi kan sudah dijelaskan ya Kak Andono ya. Mana sih yang menjadi objek PPh pasal 21? Apa bedanya sih gitu? Bedanya apa ini Kak Andono tadi? Bedanya apa ya? Coba kita lihat. Nah ya. Nah, Nih. Tadi yang signifikan ini adalah di mana? Coba. Di penerima jasa. Ini yang sering kali agak-agak ini ya. Kita bolak-balik ya. Kebolak-balik. Ini kalau ada jasa ini gimana ini? Nah, ini ternyata kalau kita ada transaksi jasa dengan badan, sudah disampaikan tadi, kita melakukan pemotongannya itu menggunakan objeknya di PP gimana? Pasal 23. Pajaknya pasal 23. Tapi ketika dengan tadi yang disampaikan untuk yang orang pribadi, karena ini merupakan penghasilan ya, untuk yang orang pribadi kita lebih ke PPh pasal 21. Seperti itu. Untuk ketentuan yang lain tadi ya, untuk yang royalti, sewa, bunga, hadiah, demikian juga ini untuk hadiah. Ini jadi untuk yang royalti, sewa, bunga itu semua PPh pasal 23. Jadi yang agak kabur-kabur sedikit ya itu tadi yang untuk jasa dan hadiah. Hadiah pun kalau yang menerima badan itu ternyata pakai PPh pasal 23. Sekali. Nah, kalau yang orang pribadi kembali lagi ke PPh pasal 21. Kenapa? Karena nanti akan menjadi dilaporkan di SPT mereka gitu ya, Andono ya. Yeah. Iya, mungkin next. Ya. Nah, ini kayaknya untuk PPh pasal 26 juga masih jarang ya, Kak Andono ya. Jarang. Karena ini mungkin pada lebih ke wajib pajak luar negeri nih, selain BUT ini ya kita infokan saja barangkali ya, ini ada beberapa nih untuk PPh pasal 26. Ini ada bunga termasuk premium diskonto seperti tadi, tapi untuk luar negeri nih ya, Pak Andono, tarifnya itu 20%. Beda sama yang tadi itu 15%. Jadi ini lebih ke tarifnya ya. Jadi tadi untuk yang luar negeri ini tarifnya 20%. Nah, penghasilannya dipotong PPh ini dengan tarif lebih rendah atau tidak dipotong, di mana nanti akan disesuaikan dengan perjanjian P3B-nya apabila bisa menunjukkan SKD BP luar negeri. Tentunya jelas kayak tadi ya, kalau suket juga kalau bisa menunjukkan tarifnya lebih kecil, tidak perlu menggunakan yang sesuai harus dipotong gitu ya. Untuk selanjutnya lagi Mbak Elisa sudah capek belum ini? Gini kembali lagi Bapak Ibu, kalau terlalu cepat silahkan break, monggo. Ada yang perlu disampaikan di sini sambil sekilas ini ada chat-chat yang saya belum bisa menjawab. Iya. Jadi nanti belum dijawab nih, belum sempat buka nih ya. Mungkin kita lanjut lagi karena ini sebenarnya sudah jam berapa ini, kita dikasih waktu berapa ya Kak? Bagaimana ini dengan lanjut aja. Iya, lanjut. Sampai pukul 14.00 Ibu, kalau sesuai jadwal. Sebentar lagi sepertinya ini.
Nanti kita lanjut dengan sesi diskusi, Bu, 15 menit. Oh, oke, 15 menit, baiklah. Jadi ini ada kewajiban PPN atas belanja, ternyata belanja lagi. Memang ini musimnya orang belanja ya. Ini belanja nih untuk Bapak Ibu ya, untuk terkait tentunya nanti kalau belanja, kewajiban-kewajiban apa saja yang harus nih dilakukan untuk menguji tagihan tersebut. Ternyata ini seperti yang sudah biasa dilakukan ketika rekanan ada transaksi ya dengan instansi pemerintah, terutama untuk belanja barang dan jasa itu ada apabila memenuhi syarat, yaitu syarat transaksi di atas 2 juta tentunya ada PPN-nya seperti itu. PPN dan PPh ini harus di atas ya Kak Andono. Jadi kalau sampai 2 juta ya tidak perlu nih dipotong PPN-nya. Juga untuk yang menggunakan kartu kredit pemerintah tadi kan tidak perlu. Jadi bebas untuk tidak dilakukan pemotongan pajaknya. Pengadaan tanah juga tidak perlu, BPN seperti tadi, bahan bakar minyak, jasa telekomunikasi, angkutan udara, dan tentunya yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Ini semua yang bebas-bebas itu SKB sebagainya itu memang jelasnya tidak akan dipungut PPN-nya atau bendahara tidak melakukan pemungutan dan pemotongan. Demikian juga tadi yang menggunakan belanja melalui uang persediaan dengan sistem informasi pengadaan. Ini sudah diserahkan ke pihak lain ya, jadi tidak perlu. Ini selanjutnya. Nah, ini tentunya ada batas waktunya nih. Nah, seperti kita ketahui ini untuk yang nyata untuk pemerintah pusat. Ya, ini jadi memang UP ini ada maksimalnya ternyata Kak Andono. Jadi ketika bendahara melakukan transaksi, 7 hari harus sudah ini dilakukan pembayarannya setelah transaksi pembayaran. Demikian juga kalau LS itu kan dengan KPPN ya. Kalau untuk yang satker-satker seperti KPP itu kalau mengajukan apa namanya ya SPM LS gitu ya, pajakannya ternyata kan sudah dipotong langsung ya oleh di hari yang sama ya. Hari yang sama ketika keluar apa SP2 ya. SP2D mungkin ya, langsung dipotong di situ ada. Selanjutnya untuk pemerintah desa ini ternyata lebih ada jangka waktu 3 hari lebih lambat ya. Dikasih waktu 10 bulan berikutnya. Malah enggak, ini malah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ini untuk penyetorannya, untuk PPN-nya juga ini akhir bulan berikutnya. Untuk pusat daerah dan untuk yang instansi pemerintah. Batas waktu pelaporannya ini semua sama nih ya, terkecuali untuk PPN. Semua untuk batas pelaporan ini semua tanggal 20 bulan berikutnya, tetapi khusus untuk PPN ini dikasih jangka waktu yaitu akhir bulan berikutnya. Seperti ini bulan Juni, berarti bulan apa Kak Andono? Berarti bulan Juli. 30 Juli ya, akhir Juli. Jadi PPN ini memang pemberlakuannya untuk batas waktunya berbeda. Mungkin lanjut aja. Ini udah selesai nih. Oh, udah selesai. Ya. Iya, mungkin ada, nah sedikit quote ini. Ya, ini quote dulu deh. Quote ABC, apa ini ya? Quote ABC ya, kita sama-sama ya. A, ambil yang baik. Ya, jadi dari Bapak Ibu semua boleh mengambil yang baik-baik aja nih dari materi kami ya. Kemudian B, ada buang yang buruk. Jadi mungkin ada kata-kata atau mungkin perbuatan kami yang tidak mengenakan, silahkan dibuang. Kemudian yang C, ciptakan yang baru yang tentunya lebih baik lagi dari kami. Begitu, Bapak Ibu. Iya. Ini barangkali mungkin Indonesia sambil ini kita itu ada di chat Mas. Ayo Kak Andono coba ini. Iya, ini kan dari kami materi sudah selesai ya.
kita kembalikan ke moderator, nanti kan langsung lanjut ke sesi diskusi ya. Begitu ya Pak Agung ya? Ya, betul Pak Andono. Iya. Mungkin dari kami tim penyuluh KPP Pratama Cilacap sudah selesai. Nanti setelah ini kita lanjut ke sesi diskusi. Namun sebelumnya mungkin kalau nggak salah tadi pas saya join ada ini ya, pantun-pantun kayak gitu ya Pak Agung ya? Betul, Bapak. Iya, ternyata di mana-mana pantun ya. Silakan, Bagaimana Bapak. berbalas pantun aja. Bagi yang bisa berpantun, Bapak. Oh, gitu ya. Baik, mungkin izinkan dari kami untuk berpantun, Pak. Silakan, Bapak. Pantunnya apa ini? Ada pantunnya ini. Ya, gini aja pantunnya ini aja. Bila kenangan terpendam di hati, jangan biarkan rindu menjadi basi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian dari kami, materi sudah kita sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Satu lagi nih, pergi ke warung beli pepaya. Kalau masih bingung silahkan bertanya ya. Habis ini nanti tanya jawab. Kita kembali ke Pak Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak Andono dan Ibu Elisa. Iya, Bapak. Terima kasih atas pemaparan materinya. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Andono dan Ibu Elisa. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk sesi diskusinya. Kita mohon maaf sebelumnya, kita mungkin agak molor sedikit ya, 10-15 menit lah. Mudah-mudahan dengan sesi jawab barangkali Bapak Ibu peserta refreshment pingin sudah ngebet, pingin bertanya, ada hal yang ditanyakan terkait dengan jabatan Bapak Ibu selaku PPSPM terkait pekerjaan sehari-hari di kantor. Baik, untuk sesi diskusi saya buka mulai dari sekarang. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya bisa dengan raise hand atau langsung dengan open mic ataupun lewat kolom chat terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Open mic itu berarti ini ya, stand up comedy ya Pak Yagung? Baik, silakan Bapak Ibu. Ya, Semarang Pak. Monggo Ibu, dari mana? Pengadilan Agama Semarang. Izin Ibu, dengan Ibu Dari siapa? Pengadilan Agama Semarang, Pak. Ya Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ade, Pak. Ibu Ade. Monggo Ibu dari Pengadilan Agama Semarang. Kaitannya sama PPN yang sekarang 11%. Untuk penghitungan DPP-nya apa di pembaginya itu juga 111 ya? Atau masih 110? DPP. Ini sudah atau dilanjut dulu pertanyaannya? Dilanjut dulu. Sudah sementara itu dulu, Ya. Bu. Baik, terima kasih Bu. Untuk yang lainnya kita buka untuk 3 penanya dulu. Silakan yang lainnya Bapak Ibu selain Ibu Ade dari Pengadilan Agama Semarang. Monggo, selain luar Semarang juga nggak apa-apa Bapak Ibu, dari tadi kok kayaknya Semarang terus yang bertanya ini. Ya wilayah kerja Semarang ini. Monggo silakan yang dari Cilacap, Banjarnegara, Purwokerto maupun dari KPPN wilayah kerja KPPN Tegal, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Wahyu Widodo dari MTSN 4 Banjarnegara. Silakan Bapak, apa yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini, saya mau tanyakan. Untuk yang pertama, tadi kan disampaikan oleh Ibu pemateri bahwa penyetoran untuk PPh itu kan maksimal untuk UP maksimal 7 hari setelah belanja Itu apakah bisa melewati bulan berikutnya? Apa tetap dalam bulan yang berhubungan itu? 7 hari langsung. Terus yang kedua, Bu. Kemarin kami dapat sosialisasi dari DPPKAD Pemkab
tentang penambahan pajak untuk 10% pajak daerah. Berarti kalau dalam hal ini berarti kan pajaknya kita apa mengikuti pajak daerah itu, apa tetap harus membayar pajak yang dari pusatnya terus ditambah 10%, terutama untuk pajak nun sewu konsumsi dan restoran, Bu. Terima kasih. Sekian dari kami. Mas Agung, mic-nya masih mute. Sorry, izin konfirmasi Pak Wahyu Widodo terkait tadi pertanyaan nomor 1 terkait dengan penyetoran pajak batas waktunya 7 hari itu untuk penyetoran UP maksudnya Pak? Mekanisme UP? Untuk UP. Oh, baik. Itu apa harus dalam waktu bulan berkenaan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sudah 3 atau Sudah masih? 3 pertanyaan. Mungkin bisa minta tim pemateri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Ibu Ade, Pengadilan Agama Semarang, yaitu terkait dengan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai yang 11%. Pertanyaannya, apakah penghitungan DPP perhitungannya pembagiannya tetap 110 atau berapa? Mungkin untuk simulasi atau formulasi untuk perhitungannya, Ibu maksudnya, yang dimaksud dengan Ibu Ade. Silakan Ibu Elisa dan Pak Andono. Iya, kami akan mencoba untuk pertanyaan Ibu dalam hal penghitungan yang 11% ya, Ibu J. Jadi ketika kemarin 1 April sudah menggunakan 11%, otomatis nanti di dalam pemungutan PPN ketika mencari DPP itu sudah menggunakan 100/111 seperti itu Ibu. Jadi seperti aturan yang sudah tetap menggunakan 100/111 nanti sudah ketemu baru dikalikan tarif 11%. Bagaimana Ibu? Ada yang masih gimana? Lebih perlu jelas lagi? Ya, udah Ibu. Terus boleh satu lagi nggak? Oh, Jenje silahkan. Untuk ini Bu, untuk pajak untuk golongan 2, kami kan ada honor pengelola DIPA. Honor pengelola DIPA itu ada golongan 2-nya, ada golongan 3. Khusus golongan 3-nya itu kan dikenakan pajak. Kalau golongan 2-nya itu kenakan pajak juga atau tidak, Bu? Tidak dikenakan. Tidak usah. Ya berarti kami sudah benar Bu. Terima kasih. Alhamdulillah sudah benar. Luar biasa Ibu Ade. Luar biasa ini Ibu Ade ini. Terima kasih ini. Pejuang juga ini pahlawan ya. PPSPM harusnya begini sampai menilai berapa besaran potongan pajaknya yang harusnya itu untuk pengujian PPSPM-nya sampai segitu Bu harusnya Ibu ya. Jadi sama-sama antara PPK dan PPSPM saling cross check and balance-nya ya. Baik, terima kasih atas Ibu pertanyaan Bu Ade. Tadi jawabannya udah bisa dipahami ya, Bu Ade ya? Sudah Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ade. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Bapak Wahyu Widodo dari MTSN 4 Banjarnegara. Ada 2 pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama yaitu terkait penyetoran pajak dengan mekanisme UP. Untuk waktu 7 hari itu apakah boleh di bulan berikutnya? Maksudnya begitu ya Pak ya. Monggo silakan Bapak Andono dan Ibu Elisa untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih. Slide-nya tadi mana ya, sebentar. Ya, Mbak Elisa atau baik, mungkin dari saya sekedar menambahi untuk pertanyaan dari Bapak Wahyu ya. Sesuai PMK 59 tadi Pak, kalau pembayarannya melalui UP itu penyetorannya maksimal 7 hari setelah pembayaran. Jadi di bulan yang bersangkutan ya Pak Wahyu ya. Jadi langsung tidak di bulan berikutnya. Kalau di bulan berikutnya itu untuk pelaporan pajaknya Pak. Kalau penyetorannya 7 hari
setelah membayar ke rekanannya itu penyetoran pajaknya. Kemudian yang kedua tadi apa ya pertanyaannya ya Pak Agung ya? Pajak daerah ya? Yang kedua adalah terkait dengan penambahan pajak untuk pajak daerah Pak, yaitu 10%, terutama untuk pajak konsumsi dan restoran. Apakah bagaimana penghitungan pajaknya? Apakah harus double atau gimana? Mungkin maksudnya begitu Bapak. Ya, betul. Ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak Wahyu, itu untuk transaksinya apa ya? Konsumsi untuk kegiatan, Bapak memesan ke orang pribadi atau ke restoran atau gimana? Boleh sedikit dijelaskan Pak transaksinya? Kemarin kan penjelasannya kita disuruh menambahkan pajak 10%, pajak pertambahan untuk daerah. Itu yang kaitannya misalkan kita mengadakan kegiatan yang pesan di restoran atau mungkin rumah makan gitu Pak. Itu, terima kasih. Kalau berarti kegiatannya itu sebagai satu kesatuan transaksi atau dipisah-pisah? Katakanlah kayak gini. Mungkin kita ada suatu kegiatan, kita nyewa bangunannya atau mungkin nyewa restorannya sekaligus termasuk konsumsinya begitu atau bagaimana Pak Wahyu? Ya satu kesatuan gitu. Baik, itu satu kesatuan ya. Kalau sesuai PMK-nya itu sebenarnya ikutnya ke pajak nasional, bukan pajak daerah atau retribusi. Karena kalau pajak retribusi itu ketika kita makan di restoran, nah dari transaksi kita makan, kwitansinya itu sudah ditarik retribusi pajak daerah. Tapi kalau dalam hal kasusnya Pak Wahyu ini, ketika kita ada kegiatan, kemudian kita ada snack ya konsumsi, untuk SPJ-nya kita tetap mengacu ke PPh pasal 23 atau 21 sesuai dengan penerima penghasilannya tadi. Kalau dia orang pribadi berarti ke PPh pasal 21, kalau dia badan ke PPh pasal 23. Kayak gitu, Pak. Paham ya? Sudah, Pak Agung? Terus tadi yang untuk pertama, Pak, mohon maaf. Maksud saya yang pembayaran pajak UP-nya itu yang 7 harinya misalkan setelah bulan berikutnya gitu loh Pak. Maksudnya masih tetap dalam hitungan 7 hari tapi melewati. Oh enggak apa-apa, enggak masalah, boleh banget. Karena ketentuannya 7 hari setelah pembayaran. Jadi ketika jenengan bayar katakanlah ini ya, ini kan akhir bulan nih. Akhir bulan tanggal 29. Nah, nanti terhitung 7 harinya harus di-store pajaknya. Begitu Pak Wahyu. Terima kasih. Gitu Pak Agung. Terima kasih Pak Wahyu. Monggo Pak Agung silakan. Begitu Pak Wahyu, jelas ya Pak Wahyu ya? Jelas. Baik Bapak Ibu, mungkin satu penanya lagi nih menjelang pasal 14-15. Silakan Bapak Ibu, masih ada satu penanya lagi. Izin dari Rumkit Wijaya Kusuma. Oh silakan Bapak Eko, silakan Bapak Eko. Ya, tadi dijelaskan di pasal kewajiban PPh ya. Di tempat kami kan ada tenaga honorer. Di mana di situ kita ada gaji, kemudian ada jasa. Apakah itu juga dikenakan pajak? Kemudian kalau seandainya dikenakan pajak, tarifnya berapa persen dari gaji atau jasa yang sudah diterima oleh tenaga honorer tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Itu aja ya Pak Eko ya. Baik Pak Andono, ini terkait pertanyaan dari Pak Eko Budi Sunarto selaku PPSPM di Rumkit tingkat 3 Wijaya Kusuma, Kesda 4 Diponegoro. Yaitu pertanyaannya terkait dengan tenaga honorer, di situ diberikan ada gaji dan juga jasa. Apakah dikenakan pajak juga dan berapa tarif yang harus dikenakan berkaitan dengan pajak tersebut? Silakan Bapak Andono dan Ibu Elisa. Baik, mungkin untuk itu honorer ya Pak ya. Untuk honorer kan kalau gaji ya sesuai PMK tadi perhitungan gaji kita harus memperhitungkan ya PTKP-nya dulu. Kalau yang bersangkutan di bawah PTKP otomatis sudah tidak kena pajak ya Pak ya. Sementara kalau sudah di atas PTKP 4.500.000 ya Mbak Elisa sebulan.
Nah, itu tarif perhitungannya seperti tadi di slide, penghasilan bruto dikurangi PTKP baru dikalikan tarif pasal 17 yang bertingkat 5% kalau untuk gajinya. Nah, kemudian yang untuk jasa, itu jasa apa ya Pak ya, kalau boleh tahu? Untuk jasa pelayanan, kita ada misalkan kayak perawat itu kan ada pelayanan tuh, kita ada jasanya. Itu berkesinambungan juga atau sesekali, istilahnya menerima apa, kegiatannya selalu atau sesekali Pak? Selalu, tapi fluktuatif. Oh, Jika itu fluktuatif. sesuai dengan pasien yang dia terima berapa, nanti dari situ ada jasanya. Kemudian penerima penghasilannya itu istilahnya dibenderakan lewat CV atau langsung yang bersangkutan? Langsung yang bersangkutan. Baik, kalau menurut PMK tadi untuk jasa, kalau memang itu penerimanya adalah orang pribadi, berarti PPh-nya adalah PPh pasal 21. Dan perhitungannya tarifnya sama 5% juga. 5%. Iya, betul sekali. Gitu, Pak Eko. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Sama-sama, Pak. Monggo Pak Agung, sudah mendekati pasal 14 dan 15 ini. Silahkan dilanjut. Terima kasih Pak Andono dan Bu Elisa. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah penalti ini ya. Udah penalti banyak ini ya. Kami mohon maaf sebelumnya selaku moderator, karena memang materinya sebenarnya mungkin nggak cukup disampaikan untuk 1 jam ya Pak Andono ya. Sekali. Karena terkait perpajakan ini harus benar-benar tepat. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, nanti untuk materi tetap kami share. Juga mungkin nanti Pak Andono sama Ibu Elisa bisa berbagi nomor WA-nya ya, siapa tahu bisa ada yang mau ditanyakan, atau mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi AR masing-masing di wilayah kerja Bapak Ibu masing-masing, kan begitu terkait perpajakan ini. Betul. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Andono dan Ibu Elisa. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya selaku moderator sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memoderatori acara pada pagi sampai dengan siang hari ini ada salah-salah kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan juga terima kasih sekali atas atensi Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun kita masih menggunakan virtual Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri dan juga hasil yang disampaikan materi dapat diterima oleh Bapak Ibu secara optimal ya. Jadi virtual bukan menjadi halangan kita untuk bisa maksimal dan optimal untuk menyerap apa yang Bapak Ibu pemateri sampaikan. Terima kasih saya ucapkan, dan acara kami serahkan kembali kepada Mbak Putri selaku MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung. Terima kasih juga Ibu Eliza dan Pak Andono dari KPP Pratama Cilacap. Acara selanjutnya adalah penyampaian closing statement dari Kepala KPPN Cilacap kepada Bapak Lukman Joyo Kartono, dipersilakan. Terima kasih. Ternyata pakai closing statement juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu narasumber, Pak Andono, Pak Elisa, Ibu Elisa, dan para peserta dan juga tim panitia yang masih semangat nih. Ini mantap sekali nih narasumbernya. Kayaknya ini waktu siang nggak terasa kita ya. Rasanya kepengen nambah terus nih waktu. Materinya cukup menarik dan cara membawanya kayaknya ada TikTok-nya ini, jadi kita enak nih. Buat kita ke depan kayaknya boleh juga TikTok-an gitu. Jadi nggak monoton ini. Jadi karena beliau penyuluh ya. Kalau kita kan nyuluh-nyuluhnya sekali aja ini. Kalau Bapak penyuluh jadi sudah tahu lah triknya. Moderatornya juga mantap nih Pak Agung ya, selalu memotivasi agar kita tidak mengantuk. Ini saya ucapkan terima kasih semuanya Pak Andono dan Bu Elisa.
moderator Pak Agung, dan juga ibu-ibu peserta yang masih setia dari pagi tadi sampai saat ini, dan juga narasumber yang lain tadi yang juga memberikan ilmunya buat kita semua ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita. Ya. Terkait pajak tadi bisa konsultasi ke masing-masing AR atau nanti Pak Andono, karena sudah ada ikatan nih, sudah ketemu di sini kan sudah ada enak ya, sudah komunikasi. Tapi saya kira Bapak Ibu sekalian sudah ada R di masing-masing yang juga sering komunikasi. Jadi saya kira kegiatan hari ini, saya kira respon Bapak Ibu juga cukup baik ya tadi. Saya lihat cukup antusias dan beberapa testimoni tadi bahwa ini perlu untuk terus tidak hanya sekali dua kali, tapi tiap tahun perlu secara rutin karena sering ada mutasi atau ada aturan baru sehingga namanya refreshing ya. Kita kalau secara rutin di kantor juga nggak enak, sekali-kali refreshing juga kan, ada sesuatu yang diperbarui, disampaikan sehingga kita terus tune in terhadap tugas-tugas kita dan akan memperbaiki tugas kita. Ya. Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan secara closing statement untuk hari ini. Saya kira kegiatan berjalan dengan baik. Saya ucapkan kepada semuanya, ini kegiatan yang perlu kita sempurnakan ke depan dan perlu kita laksanakan secara intensif lagi. Terima kasih juga kepada host KPPN Tegal yang sudah mengarrange kegiatan ini dan juga support dari teman-teman KPPN lain yang ikut berpartisipasi. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah kita tutup kegiatan ini dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembalikan ke Mbak Putri yang cantik, nggak ada pantun Mbak ya, nanti titip pantunnya. Baik Bapak. Ya. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Telah didapatkan segudang wawasan dan informasi terbaru yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas PPSPM ke depannya. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasme Bapak dan Ibu. Karena semangat Bapak dan Ibu, acara refreshment ini terasa sangat istimewa. Saya Putri Mardiah selaku MC dan panitia yang bertugas mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua, peserta, narasumber, panitia KPU Pemalang, Bu Sum, sehat-sehat Bu Sum. Terima kasih Bapak Sunoto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. PS Kota Salatiga